Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apa Ihsan. kabar? Jumat berkah Bang Dula hari ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Nah, alhamdulillah, ya. ini Bang Dula, kita mau bincang-bincang ini berita sepekan ini yang luar biasa. Nampaknya ada Ahok yang dipanggil KPK, ada Saldi Isra yang tidak mau jadi ketua MK, tapi Hakim Suhartoyo, apakah yang akan terjadi? Ya, nampaknya Wakil Menteri Hukum dan HAM pun menjadi pasien KPK. Ini negeri, luar biasa masalah Hang Heng Hong di bidang ini. Nah, belum lagi masalah Jokowi yang diingatkan oleh para pengamat, awas bisa ada reformasi jilid 2 karena sedemikian masifnya gerakan yang dia anggap tidak boleh terlibat ASN dan lain-lain, tapi pasang spanduk saja polisi yang pasang walaupun dibantah. Dan terakhir masalah Mahfud MD yang sekali lagi ini mengatakan masalah legislasi banyak berkolusi dengan pengusaha hitam. Mungkin Bang Dula bisa memberikan pencerahan untuk pendengar Radio Silaturahim. Silakan Bang Dula. Ya, terima kasih para pendengar hasil pada Jumat berkah pagi ini. Yang pertama soal Ahok dengan mantan Direktur Pertamina. Seperti pernah saya katakan berkali-kali di berbagai kesempatan bahwa korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau pencurian KUHP pasal 362 bisa lakukan seorang, mencuri ayam, mencuri motor. Tapi kalau korupsi tidak bisa, harus ada orang yang terlibat. Apakah bawahan dengan atasan dengan bawahan, atau sesama teman. Jadi oleh karena itu maka Direktur Pertamina tidak bisa melakukan sesuatu yang bersifat strategis tanpa sepengetahuan atasannya. Nah, atasannya adalah komisaris, dan komisaris itu ada dijabat oleh Ahok. Jadi kalau kita perhatikan sejarah Ahok jadi gubernur atau wakil gubernur DKI dan punya kasus banyak sekali yang kemudian dilaporkan KPK, dan KPK waktu itu masih dalam kendali istana sehingga tidak diproses kasus-kasus Ahok, berarti bahwa apa yang terjadi di Pertamina dengan Ahok dipanggil menjadi saksi itu merupakan sesuatu yang sah-sah saja, karena kita sudah lihat track record Ahok seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kemudian saya berharap bahwa KPK tidak hanya menjadikan kasus ini sebagai iklan atau reklame atau mau memperbaiki citra, sebab pada waktu yang sama ketua KPK sudah dipanggil berapa kali oleh Polda Jaya, tapi mangkir dan alasan yang ada di Aceh, dan kemudian mau kembali ke Jakarta naik bis KPK seperti itu. Jadi memang KPK memang punya bis. KPK punya bis itu kalau untuk kegiatan sosialisasi pencegahan itu menggunakan. Saya pernah waktu di KPK itu dari Jakarta kemudian ke Cirebon sampai ke Jawa sampai ke Jogja, memang karena singgah-singgah sosialisasi peragaan dan seterusnya. Nah, jadi sekarang itu Firly itu menggunakan skala prioritas apa? Apakah kemudian dari Jakarta ke Aceh naik bis, terus kembali lagi harus naik bis lagi, padahal dia adalah ketua dan kemudian ada tanggung jawab sebagai ketua untuk harus memenuhi panggilan daripada Polda Jaya. Jadi itu persoalannya, sehingga demikian maka saya berharap bahwa kasus Pertamina dan Ahok ini serius, tidak kemudian hanya sekedar iklan reklame untuk memperbaiki citra KPK yang sekarang terpuruk dan sudah di depan hidung urusan dengan Polda Metro Jaya itu kan seperti buying time ya. Ini akankah bergulir menjadi lebih lanjut lagi, Bang Dula? Bagaimana kasus Firly ini sendiri dengan kalau soal Firly dengan Polda Jaya itu saya angkat topi buat Polda Jaya, meskipun kemudian ada seakan-akan Polda Jaya ini Kapoldanya seakan-akan balas dendam terhadap Firly karena dia pernah dipecat oleh Firly ketika beliau jadi deputi penindakan. Tapi dengan supervisinya Kapolri, maka saya berharap itu bisa berjalan dengan baik, meskipun sebenarnya
Saya sudah pernah katakan pada pekan Jumat yang lalu bahwa ini bisa aja tukar guling antara Fury dengan Yassin Limpo. Nah, seperti itu. Iya. Nah, itu soal Pertamina. Yang soal kedua soal MK ini Saldi dan MK. Soehartojo. Jadi begini, Saldi itu saya kenal pernah sama-sama di satu kegiatan pansel pimpinan KPK tahun berapa saya sudah lupa. Jadi meskipun dia itu utusan presiden, jadi kan MK itu ada 3 kelompok kan, satu kelompok yang mewakili presiden, yang kedua kelompok mewakili MA, dan yang kelompok ketiga mewakili DPR seperti itu. Nah, Saldi Isra ini kan mewakili presiden, ditunjuk oleh presiden. Tapi karena dia akademisi, punya integritas, jadi masih dia mencoba menjaga itu. Nah, sehingga kemudian jika dia juga terkena kan semua anggota MK itu kan terkena di MMK. Ya, nah, cuma dia kemudian mendapat peringatan tidak tertulis. Peringatan tertulis artinya bahwa ada peringatan, cuma tidak tuliskan di dalam SOP itu ada peringatan tidak tertulis, ada peringatan tertulis, baru kemudian pelanggaran berat, Sehingga begitu dengan demikian maka beliau kemudian punya tanggung jawab moral karena disidangkan juga oleh MMK, sehingga beliau merasa bahwa beliau tidak pantas menjadi ketua MK karena kena dalam soal pelanggaran kode etik yaitu di MMK. Sebab dalam kode etik itu tidak hanya di MK, di mana saja termasuk di KPK, tidak boleh membicarakan persoalan-persoalan internal kepada publik, khususnya hakim seperti itu. Jadi memang, nah itu kemarin waktu Ketua MMK Jimli Sidik setelah membaca putusan kemudian seakan-akan memberikan ceramah, saya bilang ini Jimli nggak ngerti kode etik nggak kode etik kehakiman. Dalam pengadilan itu setelah memutuskan perkara langsung berdiri, kemudian para hadirin berdiri, sudah tinggalkan. Ini dia menggunakan forum itu untuk kampanyekan dirinya dengan menjelaskan bla bla bla. Itu melanggar etika, Tapi kemudian kembali pada Saldi Isra, karena itu maka beliau tetap sebagai wakil ketua dan kemudian diserahkan kepada temannya Soeharto seperti itu. Nah, kita akan lihat nanti apakah kemudian dalam waktu beberapa hari ini mereka bisa memperbaiki citra dari MK itu. Tapi memang ini problemnya karena apa? Ketika ketua MMK itu memutuskan bahwa ketua hakim itu tidak dipecat dari anggota, hanya dipecat dari ketua. Alasannya politis. Padahal ini lembaga hukum. Lembaga hukum tidak boleh alasan politis. Harus berdasarkan ketentuan hukum itu sendiri. Jadi misalnya alasan dia kalau nanti dipecat jadi anggota, maka menurut Undang-Undang MK bisa naik banding. Nah, kalau naik banding kemudian nanti tidak praktis, nanti soal pendaftaran berarti kan kaitannya dengan soal pendaftaran, berarti Jimli punya kepentingan juga dong kalau begitu. Soal pendaftaran. Nah, kenapa? Karena saya dapat informasi bahwa anak Jimli itu caleg di Gerindra, seperti itu. Nah, jadi berarti itu kalau anaknya jadi caleg di Gerindra, maka ada kepentingan di Gerindra, sehingga kalau misalnya dipecat ketua MK dari anggota MK sehingga harus kemudian banding itu mengganggu jadwal di di KPU Cawapres itu, sehingga bisa kemudian batal bukan hanya kemudian Gibran, tapi juga bisa Prabowo juga bisa gagal seperti itu. Jadi ini alasan politis yang sebenarnya tidak boleh seperti itu. Alasan hukum ya hukum, tetap hukum, tidak ada kaitan dengan politik seperti itu. Yang kedua, dia mengatakan bahwa kalau nanti dia banding, kemudian si Usman ini bisa macam-macam, kemudian memperlambat dan seterusnya. Nah, itu dalam ilmu hukum itu merupakan juga salah satu alat bukti bahwa dia memang kemudian tidak berkelakuan baik di dalam menegakkan aturan-aturan MK. Nah, sehingga begitu berarti pertimbangan politis lagi seperti itu. Nah, itulah yang sebabnya kemudian jadi kan kontradiksi. Putusannya kan melakukan
pelanggaran berat. Nah, kalau pelanggaran berat kan harus dipecat. Iya. Harus dipecat kan dari anggota MK. Tapi ini kemudian hanya dipecat dari ketua MK seperti itu. Nah, jadi itu persoalan di MK dengan soal saldi Israel. Yang ketiga apa tadi mungkin Pak ini Isan? Tentang politik yang makin akut ini, politik dinasti yang nampaknya semakin akut saja gitu. Gimana? Ini kan ada konsep tentang pemimpin itu, kalau kita kan dari rakyat, ini seperti given pada sebuah komunitas kan, dinasti nepotisme. Bagaimana Bang Dullah melihat? Ya, jadi saya lihat bahwa kalau saya biasa menggunakan istilah dalam teori militer itu to killed or to be killed, membunuh atau dibunuh. Jadi sekarang ini oligarki dengan bonekanya Jokowi itu berada pada posisi kita membunuh atau kita dibunuh. Kalau kita tidak mendahului, kita dibunuh seperti itu. Nah, jadi itu yang sekarang terjadi. Sehingga kemudian kalau kita hubungkan dengan Al-Baqarah ayat 188, di sana disebutkan bahwa jangan kamu membawa urusan kamu soal harta, soal apa segala macam itu ke hakim, agar supaya kamu mendapatkan sesuatu, harta atau apa daripada proses itu. Nah, asbabun nuzul ayat ini bahwa ada seorang pemuda di Madinah, dia punya utang. Dia punya utang dan dia tidak mau bayar, utangnya itu. Nah, tapi para sahabat itu tidak punya bukti bahwa pemuda ini punya utang, sehingga kemudian pemuda ini membawa kasusnya ke hakim dengan maksud hakim akan membenarkan dia karena dia tahu bahwa tidak ada bukti-bukti pada yang lain, sehingga kemudian dia dimenangkan. Itu asbabun nuzul ayat itu. Nah, sehingga kemudian sekarang kita lihat kasus oligarki dengan Jokowi ini. Utang Jokowi yang ada dalam APBN 7,8, hampir 8.000 triliun kan. Hampir 8.000 triliun. Kemudian BUMN dengan swasta sekitar 10. Jadi sekitar 17-18 ribu triliun. Nah, itu bagaimana mau bayarnya? Bagaimana bayarnya? Nah, karena itu maka dengan asbabun nuzul Al-Baqarah 188 itu dibawa ke hakim supaya nanti kemudian hakim yang membebaskan. Nah, kita lihat bahwa ini memang skenario luar biasa dan tidak ujuk-ujuk. Bagaimana agar supaya bisa seperti kasus Al-Baqarah 188 itu, maka hakim itu harus dikuasai. Nah, hakim dikuasai itu adalah bagaimana agar supaya ketua MK itu jadi adik ipar. Jadi ini kan sekian tahun sudah diproses kan. Jadi skenario itu luar biasa seperti itu. Nah, sehingga kemudian akhirnya jadi adik ipar, maka kemudian adik ipar tidak sampai hati. Seperti misalnya kemarin mantan ketua hakim MK itu melakukan konferensi pers bahwa ini fitnah apa segala macam. Nah, dalam teori psikologi, ketika seseorang melakukan reaksi seperti begitu, maka itu ada tandanya bahwa dia memang terlibat seperti itu. Nah, oleh karena itu maka akhirnya persoalan MK itu supaya kemudian bisa lepas dari itu, baru kemudian terjadi proses kekuasaan nepotisme, kemudian anak dan ipar, adik, kemudian mantu dan seterusnya. Nah, saya sudah pernah katakan beberapa waktu yang lalu bahwa di dunia ini mana ada orang yang jadi anggota partai 2 hari kemudian jadi ketua umum. Itu hanya Indonesia. Nah, sehingga begitu maka kemudian dia jadi ketua umum. Kenapa? Karena duit. Karena duit itu uang dari sekian ratus triliun dari sana, dari seberang. Itu sehingga berapa hari lalu kita lihat di video Gibran di mana itu, kemudian dia bagi-bagi amplop kan di atas panggung seperti itu. Jadi saya ditanya sama wartawan, kenapa bisa begitu? Saya bilang ada peribahasa Melayu mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya seperti itu. Jadi bagaimana anak, bagaimana ayah, bagaimana anak seperti itu. Nah, jadi PSI itu kan partai baru yang tidak didukung oleh oligarki atau tidak didukung oleh konglomerat apa. Ini kan PSI ini kan kelanjutan dari PRD, jadi kelompok-kelompok sosialis komunis di situ. Nah, dipasang itu kaitan supaya duit keluar kan. Nanti kemudian sudah itu selesai lengser Jokowi, terus kemudian nanti
Jokowi jadi ketua pembina daripada partai ini sehingga dia punya kekuasaan. Kalau misalnya nanti Jokowi Prabowo dengan Gibran kalah misalnya seperti itu, maka dia punya kekuasaan untuk bisa berhadapan dengan PDP atau Megawati seperti itu. Nah, jadi itulah proses agar supaya bagaimana dikuasai itu kekuasaan sampai kepada akar-akar yang sampai di bawah seperti itu. Jadi nanti kalau katakanlah perhitungan Prabowo menang, Prabowo itu kan sudah 2 kali stroke. Coba perhatikan di TV sekarang itu. Kalau dia berjalan kan agak seret-seret kakinya kan, agak seret-seret. Tidak sebagai jenderal itu kan selalu harus jalan tegap kan. Tapi lihat perhatikan kalau dia jalan itu kan agak seret-seret kakinya karena memang sudah 2 kali stroke. Jadi perhitungan oligarki yang menjadi bos dari Jokowi ini kalau setengah tahun 1 tahun kemudian Prabowo kena begitu, ya udah terus langsung anaknya naik jadi presiden kan. Nah, lantas saya bercanda kalau anaknya jadi presiden, ya bisa adanya jadi wakil presiden kan begitu kan. Nah, kemudian bapaknya model di Singapura kan, model Singapura itu jadi setelah Lee Kuan Yew lengser, anaknya jadi perdana menteri Singapura, maka bapaknya diangkat sebagai menteri senior seperti itu kan, menteri senior seperti itu. Jadi nanti begitu juga Gibran kemudian angkat bapaknya jadi menteri senior begitu kan, seperti itu. Sehingga kemudian terjadilah kekuasaan dikuasai oleh satu kelompok seperti itu. Tapi ini berbahaya karena nanti ketika cepat atau lambat mereka akan bisa hancur. Saya sudah sering mengatakan Mas Ihsan di forum ini bahwa di dalam Al-Quran itu ada istilah istidraj kan, istidraj. Jadi orang dinaikkan namanya, dinaikkan popularitasnya, dinaikkan jabatannya, dinaikkan kekayaan. Nanti kemudian baru Allah cemplungkan begitu. Seperti Firaun begitu luar biasa. Sampai dia perintahkan anak buahnya untuk membuat tangga ke langit supaya mau lihat Tuhannya Musa. Kemudian Allah cemplung ke Laut Merah seperti itu. Jadi ini berbahaya buat bangsa Indonesia. Nah, saya ditanya sama wartawan teman-teman, kenapa ketua-ketua partai koalisi itu yang profesor, doktor, orang apa macam, kok jemah-jemah kepada anak kecil. Nah, saya bilang yang pertama mereka status tahanan status rawat jalan di KPK. Status jalan KPK. Yang kedua persoalan duit, ini persoalan duit. Perusahaan si Ical itu kan mau bangkrut. Soal Indo sampai sekarang belum selesai. Kemudian Erlangga nanti perusahaannya dia karena kasus dia panggil Kejaksaan Agung. Kemudian ketua Unpad dipanggil oleh KPK dan seterusnya. Jadi akhirnya persoalan duit saya sudah anak kencur kemarin dipanggil sama ketua Golkar, ketua Unpad dan sebagainya, Mas Gibran. Istri saya bilang, itu kan anak kemarin kok ya orang-orang itu panggil dia Mas Gibran seperti itu. Ya ini soal soal duit, soal kekayaan dan soal harga diri. Yang intinya adalah persoalan akidah. Saya kira itu masalah nepotisme. Terakhir Bang, walaupun Menkon Info tuh dalam podcastnya pernah keceplosan, kalau kita kalah kita masuk penjara semua nih. Itu yang ada kan sekarang nih, dunia digital susah dihapus, udah nempel di situ sampai mati pun masih nempel. Nah ini juga Pak Mahfud juga Bang Dullah berkali-kali dia mengingatkan ini. Saya jadi bingung, ini menteri apa pengamat kolusi dengan pengusaha hitam masalah legislasi. Apa yang Bang Dullah lihat ini? Kalau zaman dulu kita salah bertobat sama Allah, Allah tutup kita punya aib. Kalau salah sama Google nggak bisa sekarang Bang Dullah. Silakan Bang Dullah. Jadi itu yang saya sudah pernah katakan beberapa kesempatan bahwa 2019 itu saya katakan di ELC pernah saya katakan bahwa saya pribadi kasihan sama Jokowi. Kalau Jokowi tidak terpilih lagi 2019, dia akan ditangkap. Saya ditanya sama orang, kenapa? Saya bilang karena pembangunan infrastruktur yang di Aceh sampai Papua Barat itu melanggar ketentuan. Dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, proyek yang di atas 250 juta harus dilelang. Tapi ini yang triliun rupiah dari Aceh sampai Papua Barat itu tidak dilelang, pakai kepres. Karena apa? Karena itu ada deal antara anggota DPR, caleg dengan gubernur, bupati, wali kota dan presiden dengan para konglomerat
Dealnya kan dua. Pertama, karena mereka yang biayai untuk jadi caleg, anggota DPR, presiden, wakil presiden, yaitu melalui proyek. Baru yang kedua, undang-undang. Jadi karena itu maka undang-undang dalam waktu relatif singkat, kemudian undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Kesehatan, undang-undang KUHP itu dalam waktu yang undang-undang Minerba luar biasa seperti itu, karena itu dealnya seperti itu. Sehingga wajar kalau Menko Info mengatakan kalau ini kita kalah, ya ditangkap semua kita, karena tidak ada yang paling kecil dosanya di partai-partainya kan PKS kan. Pengalaman saya di KPK itu kan yang paling banyak korupsinya kan PDIP, baru kedua Golkar, baru ketiga Demokrat, baru keempat PAN, Bantu. Nah, PKS yang paling buntu, tapi tetap kena karena presidennya dengan salah satu anggotanya itu kena seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kita bisa lihat bahwa kemudian PKS yang kita harapkan itu sebagai kader-kader muda yang solid, dan dulu pada awal-awal tahun 70-an saya terlibat dengan mereka di kelompok Tarbiyah, tapi kemudian pecah lagi kan, si Fahri Hamzah dengan seperti itu. Nah, karena itulah politik adu domba yang dilakukan oleh oligarki, oleh penguasa untuk memecah-mecahkan. Sampai bayangkan P3 yang itu partai Islam, asasnya Islam, partai yang tertua pada Orde Baru, tapi kemudian ke PDIP kan aneh kan seperti itu. Jadi ini persoalan kalau tidak cepat diselesaikan malah tambah parah. Nah, sekarang ini hari ini saya juga diminta untuk hadir di MPR dengan DPD untuk ketemu MPR untuk mengajukan kembali cuma saya kemudian saya sudah menyatakan mau ikut, tapi setelah saya lihat di rundown itu Trisno yang akan menjadikan keynote speaker, saya kemudian mengatakan saya tidak mau datang. Saya ditelepon oleh beberapa orang. Kenapa? Lah, terus-terusnya harus bertanggung jawab terhadap pembunuhan ratusan orang umat Islam di Tanjung Priok. Masa saya mau datang dengan orang yang membunuh umat Islam di Tanjung Priok seperti? Jadi saya bilang saya tidak mau datang. Saya setuju kembali ke tempat asli, tapi saya tidak mau ikut-ikut dengan Trisno. Orang yang bertanggung jawab ketika Pangdam Lima Jaya dengan Beni Burdani Panglima membunuh ratusan orang di Tanjung Priok. Nah, jadi itu persoalan yang menyangkut dosa warisan ini sampai karena itu maka ketika kasus Soeharto dan lain-lain itu dulu saya katakan bagaimana agar supaya itu diterima, itu kemudian ngaku saja salah, kembalikan semua harta-harta itu kepada keluarga Soeharto, saya katakan, maka kemudian rakyat akan mengatakan, oh ya sudah, dia punya jasa membangun ini, maka kita maafkan. Selesai seperti itu. Jadi kalau sekarang itu Jokowi dengan rejimnya itu juga begitu, mengaku salah, kembalikan semua kerugian-kerugian itu dalam aset-aset mereka itu dikembalikan. Ya mungkin kemudian orang mengatakan, ya sudahlah, sudah punya prestasi, punya jasa dimaafkan. Itu satu-satunya cara, karena dalam ketentuan Al-Qur'an itu kan hukum rajam atau hukum kisos itu kan akhir dari ujung ayat itu kan mengatakan bahwa jika kamu memaafkan, itu adalah yang paling baik bagi kamu. Tapi prosesnya harus dijalankan dulu, Jadi kalau bunuh orang, maka dibunuh juga. Tangan kanan, tangan kiri. Tapi kalau kamu maafkan, itu yang terbaik seperti itu. Nah, karena itu maka dalam ayat itu bahwa setelah membayar semacam diat begitu, maka kemudian dimaafkan. Jadi Jokowi saya sarankan dengan 9 naga ya udah kembalikan semua kekayaan yang sekian ribu triliun, 80,2% lahan yang dikuasai itu dikembalikan seperti itu. Nah, sehingga kemudian akhirnya terus kemudian sudah bayar utang-utang negara, maka kemudian bisa dimaafkan oleh rakyat seperti itu. Begitu Mas Iksan. Oke. Terima kasih Bang Dullah. Masih ada 3 menit Bang Dullah. Pesan untuk seluruh pendengar Radio Silaturahim dari seorang senior Abdullah Hamahua. Silakan. Ya. Baik, saya menyarankan pada para pendengar yang hari ini tugas di Jumat, karena saya juga insya Allah akan khutbah Jumat di daerah Depok, supaya tetap diingatkan soal Palestina yang sekarang itu sudah hampir 10.000 orang korban dan seterusnya. Kemudian mereka
terus gempur terus ke daratan Gaza seperti itu, sehingga saya berharap bahwa kemudian pertama khotib itu menyampaikan tentang kesadaran daripada umat Islam dan juga umat manusia, karena itu perintah Mukadimah Undang-Undang 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan muka bumi harus dihapuskan karena sesuai dan prinsip kemanusiaan dan peradilan. Kemudian itu kalau bisa habis imam salat Jumat itu ya kunut nazila untuk kemudian memberikan ya kunut nazila, sehingga kemudian bisa memberikan. Yang ketiga yang saya sudah pernah sampaikan yang lalu, kita punya ada apa kita bantu, kita kalau apakah cuma 1.500.000, 100.000 di masjid apa kemudian dikumpulkan, sudah itu kemudian diinfakkan, disedekahkan untuk masyarakat di Palestina seperti itu. Barangkali itu Mas Ihsan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.